Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum di zamannya. Mereka banyak yang menyembah berhala. Kemudian ia mengatakan kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dakwah yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam ternyata ditantang habis-habisan, di antaranya oleh orang-orang yang kaya di masa itu dan orang-orang yang punya jabatan besar di masa itu. Maka berkata para pembesar dari orang-orang yang menyekutukan Allah dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, "Hai Nuh, kami tidak melihat kamu kecuali manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat pengikutmu itu ada orang-orang yang hebat dan besar. Mereka itu rata-rata pengikutmu, hai Nuh alaihissalam, adalah orang-orang yang rendah kedudukannya, orang-orang yang kami anggap bodoh." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Sesungguhnya dari kaummu tidak lagi ada yang beriman. Hidayah sudah ditutup. Tidak ada lagi yang beriman, kecuali cuma sedikit dari kaum yang sudah beriman. Hati-hati, jangan menutup diri dari hidayah Allah." Akhirnya datanglah waktu di mana Allah akan mengazab kaumnya yang tidak nurut kepada ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Nabi Nuh, buatlah kapal besar." Maka Nabi Nuh saat itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak punya pengalaman dalam membuat kapal. Saya tidak mengerti tentang kayu, saya tidak mengerti." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bikin kapal besar itu dengan pengawasan kami dan petunjuk dari kami." Kemudian Allah katakan dalam mengerjakan kapal itu, "Kamu jangan lagi istighfarkan mereka orang-orang zalim itu. Jangan lagi kamu ajak bicara dia tentang dakwah. Jangan lagi kau doakan dia. Sesungguhnya mereka semua akan tenggelam," kata Allah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam bikin kapal itu, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memusuhi Nabi Nuh, yang biasa menolak dakwah Nabi Nuh, tiba-tiba mereka kangen sama Nabi Nuh. "Kemana aja nih Nuh?" kata mereka. "Oh, di atas bukit mereka datang ke sana." Apa tujuan mereka datang ke atas? Apa tujuan mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam? Bukan untuk menerima dakwah, bukan untuk menerima nasihat, tapi untuk mencela Nabi Nuh alaihissalam. Bahwa setelah kapal itu sempurna, kayunya semua telah terbentuk dan tertutup. Kemudian Allah perintahkan, "Wahai Nuh, kalau sudah datang ciri-ciri akan datangnya azab, keluar air dari tempat api." "Wahai Nuh, kalau sudah datang ciri-ciri akan datangnya azab." Saat itu Nabi Nuh lagi bikin roti, keluar air. Kemudian apa kata Allah? "Segera datanglah ke kapal itu, bawalah masuk ke dalam kapal itu hewan, semua jenis hewan, satu pasang. Bawa keluargamu, wahai Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian orang-orang yang beriman bawalah bersamamu. Dan tidak ada yang beriman kecuali sedikit orang yang beriman, hanyalah 80 orang saja. Kemudian air keluar dari bumi, air yang dari atas dan dari bawah ketemu. Kemudian keluar dari bumi air di atas dan dari bawah ketemu, ombaknya seperti gunung. Akhirnya naiklah Nabi Nuh alaihissalam. Ada satu putranya tidak selamat, namanya Khan. Ada riwayat lain namanya Yam. Dia memilih gunung, akhirnya gunung tidak bisa menyelamatkannya. Dan beberapa lama azab itu terjadi. Kurang lebih 6 bulan kejadian itu terjadi. Barulah Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya selamat dari banjir besar itu.